Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali berjumpa dengan saya di dalam Wednesday Morning Spirit. Selamat pagi untuk kita semua dan bersiaplah untuk kita memuji, mendengarkan firman Tuhan sebelum kita akan memulai aktivitas kita di hari ini. Mengawali Wednesday Morning Spirit pada saat ini, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Sucikanlah ya Yesus diriku yang lemah. Pakailah aku Tuhan, meraih yang sesat. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu di pagi ini dan kami sungguh rindu mendengarkan firman-Mu. Firman itu menjadi terang, penuntun, sehingga hari ini kami boleh melakukan karya untuk kemuliaan nama-Mu di jalan yang benar, di jalan yang lurus, di jalan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tentu saja adalah jalan yang penuh berkat. Hamba-Mu ini berkatilah, sehingga apa yang Ia sampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari Yohanes 5 ayat 37 sampai dengan ayat 40. Demikian firman Tuhan. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi, walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang bersedia hati memelihara firman Tuhan. Haleluya. Tema firman Tuhan pada saat ini adalah berhala-berhala masa kini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang saya maksudkan dengan berhala di sini tentu bukanlah patung, bukanlah benda-benda,
itu adalah berhala-berhala zaman dulu dalam bentuk patung atau benda-benda yang bisa menggantikan Tuhan. Mereka disembah, mereka lebih dekat dengan berhala-berhala itu dibandingkan dengan Tuhan. Contohnya adalah patung lembu emas. Mereka membuat patung, bangsa Israel setelah keluar dari tanah Mesir membuat patung lembu emas dan menyembahnya. Mereka merasa lebih dekat dengan patung lembu emas itu daripada dengan Tuhan. Padahal Tuhan Allah lah yang menolongnya, menolong mereka, mengeluarkan dari tanah Mesir. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini yang menjauhkan kita bukanlah dalam bentuk patung, bukan dalam bentuk lembu emas, tetapi adalah dalam bentuk teknologi. Diceritakan di dalam bacaan kita bahwa orang-orang ahli-ahli Taurat pada waktu itu mendalami kitab suci, mencari tentang Tuhan, tapi mereka tidak menemukannya. Mereka mengumpulkan kitab suci, mempelajarinya, membaca dengan teliti, tetapi Tuhan Yesus yang di hadapan mereka justru mereka tolak. Di dalam teks kita dikatakan, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang Aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, belajar itu baik. Tetapi menemukan Tuhan tidak hanya dengan belajar, dengan dihayati, berjumpa secara pribadi dengan Tuhan di dalam hati kita. Saat ini kalau kita mau introspeksi diri, hidup ini serba mudah. Mau ibadah bisa lewat YouTube. Mau pesan makan, kalau dulu suami dimasakkan oleh istri, tetapi sekarang tinggal bisa GoFood pakai HP. Mau pergi, kalau dulu diantar suami, kalau sekarang tinggal pakai HP bisa pesen Gojek, Gokar. Demikian juga kita ingin mengetahui sesuatu, ingin mendengarkan firman Tuhan, ingin bernyanyi, bisa tinggal lihat HP, walaupun isinya berbagai macam. Ada yang bertentangan, tetapi juga ada yang menarik. Tetapi sebenarnya jauh lebih penting pada saat ini adalah bagaimana berjumpa dengan Tuhan secara pribadi di dalam hati kita. Jangan sampai kita banyak belajar karena perkembangan teknologi yang mudah, tapi di situ kita justru kehilangan. Itulah mengapa pentingnya kita perlu beribadah kembali, memotivasi semangat untuk datang ke gereja. Itulah pentingnya bagaimana kita introspeksi diri. Apakah HP ini menjauhkan kita dengan Tuhan dan sesama? Jangan-jangan ini menjadi barang berhala masa kini. Dalam artian
menjauhkan kita dari Tuhan dan sesama. Segala sesuatu menjadi mudah. Oleh sebab itu, gunakanlah secara bijak. Gunakanlah dengan waktu yang secukupnya. Masih banyak hal yang bisa kita lakukan dan harus kita lakukan untuk Tuhan dan untuk sesama. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyerahkan hidup kita, aktivitas kita di dalam doa. Tuhan, kami kembali datang kepadamu. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang baik. Namun kami juga menyadari bahwa kami sering melupakan-Mu. Kami terlalu enak, kami terlalu nyaman, sehingga kami selalu memilih yang gampang. Padahal banyak hal bisa lebih baik yang kami lakukan. Ampuni kami ya Tuhan. Mampukan kami hari ini untuk bekerja dengan baik, beraktivitas dengan baik. Mereka yang sekolah, Tuhan juga karuniakan mereka bisa belajar dengan baik. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang dipenuhi oleh masalah, Tuhan yang membuka jalan keluar. Juga gereja-Mu ya Tuhan, dimanapun Tuhan menempatkan umat-Mu dan juga di sana ada karya-Mu, kami yakin Engkau akan menyertai di dalam kegiatan pelayanan, kesaksian, organisasi, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan lindungi para pemimpin kami, mampukan mereka untuk menata negeri kami, mengelola sumber daya yang ada, sehingga menjadikan rakyat itu sejahtera, adil, makmur, saling menghormati satu dengan yang lain, sehingga tercipta kerukunan dan persatuan serta kesatuan di Indonesia, sehingga paham-paham intoleran dijauhkan dari negeri ini, karena kami memiliki benteng yang kuat, yaitu persatuan dan kesatuan. Inilah ya Tuhan doa kami, ampunilah terselip dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.